Nah, betul, kenyamanan ya, itu apa? utama, betul. Ya, kita ada preventive maintenance namanya. Jadi kita datangin, ya kan, di jam-jam tertentu. Ya, ada 3 Servis kali ya, Pak, servis ya. gratis. Namanya Ya. Pak, namanya? Niskala ini, Pak. Iya, Niskala ini. Keistimewaan kenapa misalkan semuanya harus PC? Apa ada pendampingan, apa ada tenaga itu hanya atau di mitra saja atau bagaimana Pak? Ya. Dari rencananya. Pak Kumis, yoi, bisa dimulai? Oke. Kembali kalau itu Pak, keistimewaan kenapa misalkan semuanya harus PC? Apa ada pendampingan, apa ada tenaga itu hanya atau di mitra saja atau bagaimana Pak? Ya. Dari rencananya. Pasti ya, semuanya harus ada pendampingan ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita menjual mesin ya, mulai serah terima barang ya, kita ada namanya PDI, Pre-Delivery Inspection. Jadi kita cek semua. Cek dulu ya, oke. Kepada Ada penerima petugasnya sendiri. ya, kepada penerima kita jelaskan. Kita latih ya. Misalkan ada operatornya, kita latih cara merawatnya. Ya, setelah itu ada pendampingan berikutnya, preventive maintenance. Itu yang akan kita lakukan. Nah, itu yang kadang atau tidak ada bahkan Pak. Ya. Setahu saya, bukan masalah kita ngomongin isi ya. Setahu saya itu kalau kayak jual mobil lah Pak Eko. Yeah. Kalau jual mobil itu sebagai salesnya, mobil merek apa, udah ini dijelaskan gini nanti perawatannya, ya udah. Nanti kan lepas. Tapi ini enggak ya Pak? Tetap didampingi terus. Jadi selama kembali ya, ketika kita hanya obral janji tanpa bukti, apa yang terjadi? Orang akan kembali untuk membeli? Ya itu Tidak. bahasa Jawanya kapok. Sudah, mohon maaf. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu ya. Ketika kita berjanji harus ditepati. Ketika kita berpromosi bahwa ada ini, ada itu, ada preventive maintenance, ada garansi, harus ditepati. Kenapa? Itu janji kita, komitmen. Betul. Komitmen harus konsisten, harus ditepati. Sehingga nanti kepercayaan dari pelanggan itu benar terhadap kita bisa. Itu sebenarnya yang kita harapkan. Sepakat, setuju. Setuju Pak Eko. Apalagi Pak Eko tadi sudah bilang bahwa BC itu perusahaan besar yang namanya juga sudah dipercaya oleh petani. Jangan rusak gara-gara ini gitu kan Pak. Istilahnya kan sayang kan yang sudah membangun berpuluh-puluh tahun lamanya membangun kepercayaan pada masyarakat petani itu kan susah kan Pak. Pak Eko. Baik, saya setuju Pak Eko. Jadi ada semacam apa ya istilahnya itu tanggung jawab moral bahwa kita bukan hanya orang sebagai penjual tapi maintenance juga diperlukan. Betul, gitu ya Pak Eko ya. Betul. Baik. Kalau sekarang kembali ke kombin dulu aja deh. Misalkan kan ini untuk traktornya, kultivatornya nanti kan bertahap ini kan Pak ya. Ya mudah-mudahan kita doakan agar segera. Harapannya nanti petani-petani sayur maupun petani yang lain yang ada di lereng dan sebagainya juga terbantu Pak. Betul. Dengan istilahnya apa itu alsintan dari BC ini kan meringankan biaya dan sebagainya. Mudah sekali penggunaannya gitu. Ini kira-kira dari segi pelayanan Pak, yang saya tanyakan dari segi pelayanan itu apa saja sih yang akan diberikan kepada pelanggan? Misalkan saya sebagai pelanggan nih Pak Eko, ini saya beli, apa sih yang akan saya dapat dari Pak Eko ini biar saya itu merasa nyaman memiliki alsintannya BC ini, saya nyaman, nggak mikir yang lain-lain. Wah ini beda nih ternyata begini selain yang tadi di depan Pak Eko. Jadi paling penting sebenarnya ya satu ya ada garansi nggak? Karena nggak semua produk ya itu berani memberikan statement garansi. Ini ada ya Pak? Ini garansi 1 tahun atau 800 jam. Mana yang dicapai? Penggunaan. Mana yang dicapai lebih dahulu. Garansinya apa? Garansinya total. Garansinya total, tidak pilih-pilih. Apa saja itu Pak? Ya, jadi contoh ya. Ketika kita di HST, ya walaupun saya rasa karena HST-nya ini menggunakan HST Jepang, ya Kanzaki, tidak akan rusak. Tapi ketika terjadi misalkan, kita akan ganti sepenuhnya. Jadi misalkan rusak di bagian dalam, kita ganti utuh. Jadi itulah kenyamanan bagi customer nantinya Bapak. Oke. Nah itu Pak Eko yang saya maksud. Betul. Jadi walaupun secara logika dengan penggunaan yang standar tidak terjadi sesuatu hal yang urgent atau yang di luar nalar lah katakanlah, itu pun masih tetap
diberikan kenyamanan bahwa nanti seandainya itu terjadi kerusakan, padahal itu secara logika nggak rusak gitu ya, Iya. misalkan. Itu tetap kita tanggung jawab ya Pak? Iya. Iya. Selama 1 tahun akan menjadi tanggung jawab PT BC. Seperti itu. Oke. Nah itu Pak, itu yang kemungkinan ini yang perlu pelanggan kita tahu ya. Ini karena kalau petani itu kan hanya istilahnya pengguna jasa lah ya. Ini pelanggan atau bos-bos lah yang punya duit yang ingin usaha jasa kombin ini kan perlu ini Pak. Menurut saya ini kenapa sih nggak pakai yang ini saja? Iya. Coba dibandingkan. Apa bisa dibandingkan tuh Pak? Membeli 2 misalkan. Yang satu Niskala, yang satu merek X misalkan. Sama beli baru. Coba nanti kayak apa tanggung jawabnya? Iya. Jadi gini Pak Kumis, sebenarnya customer komben ataupun traktor nantinya ya adalah customer yang sudah menggunakan produk-produk merek lain sebelumnya. Betul. Kita datang di belakang belakangan, tapi satu hal yang perlu ya kita sampaikan adalah kita punya komitmen garansi tadi, ya kan? Gitu ya. Kita punya banyak cabang. Ya, di cabang ada tim teknisi kita. Teknisi ada, partnya sudah disediakan. Dan kita akan jemput bola. Ya, mulai saat ini sudah disiapkan 50 unit mobil servis. Bayangkan, di 50 timnya Pak Eko ini? Betul. Jadi tim teknisi kami bersama dengan mobil servis yang di dalamnya ada tool, ada equipment untuk repair, untuk servis sudah kami siapkan. Ya, Pak, ya? Sudah kami siapkan sejumlah 50 unit. Oh, Berangkat. gitu. Bedanya apa dengan servis mobil? Kalau penjenengan punya mobil, harus mobil jenengan datang ke bengkel. Tapi kalau ini beda. Di rumah? Di rumah karena kita kontrol dengan berapa jam ya kita harus datang. Ataupun ada rusak garansi kita harus datang. Berarti di waktu yang sudah ditentukan itu kita harus datang. Itu untuk preventive maintenance, untuk servis gratis. Cek secara rutin. Betul. Ya, Pak. Di masa garansi 1 tahun tadi, ketika ada rusak, kalau sudah rusak nggak mungkin bisa dibawa ke bengkel. Betul sekali. Apalagi kita yang harus jemput bola, kita yang harus masa datang. di jalan raya mau Betul. Kita yang harus datang. Rusak di sawah, kita benerin di sawah. Seperti itu. Jadi polanya beda dengan servis mobil. Oh iya. Oke. Makanya bener Pak, ini sahabat BC dimanapun berada bisa mendengarkan obrolan kita. Salah satu hal yang menarik yang selama ini menurut saya belum ada Pak. Ini yang akan dilakukan oleh timnya Pak Eko, tentunya dari tim BC ya Pak ya. Sudah sedemikian disiapkan segala sesuatunya. Dari baru transaksi beli saja sudah segitunya ya Pak. Apalagi nanti masa penggunaan, kemudian ada kerusakan dan sebagainya. Terus operasi sekarang yang di 50 unit itu sudah disiapkan di semua depo-depo cabangnya atau bagaimana Pak? Jadi sudah tersebar ya di cabang-cabang BC ya, teknisi dan 50 unit mobil servis tadi Bapak. Jadi itu sudah kami siapkan. Jadi ketika memang ada pembelian di luar pulau dan dekat dengan kita punya cabang, harusnya sudah tidak ada keraguan lagi. Mantap Pak. Berarti dari awal sebelum meluncurkan istilahnya punya rencana untuk bisnis ke ini ekspansi ke Alsintan ini kan berarti itu rancangannya sudah matang kan Pak. Jadi beginilah. Itu yang menjadikan rasa ketertarikan Pak Eko. Jadi bukan masalah baru dan tidaknya. Jadi sekarang kan konsumen kan berhak memilih tuh Pak. Uang kita, misalkan saya mengeluarkan uang. Kenapa saya beli yang 1-2 tahun rusak, partnya itu susah. Ini walaupun baru, tapi garansinya banyak. Begini dapat ini. Yang penting tadi Pak, kenyamanan itu tadi Pak. Kalau orang sudah bisnis nyaman pasti tidak akan kemana gitu Pak. Karena kenyamanan itu ya penting. Kenapa? Ini bisnis jasa itu paling penting. Bisnis jasa ketika ada masalah, ya technical problem hari ini, otomatis pekerjaannya akan delay, ya akan terganggu. Nah, jangan sampai pada saat ada masalah kita tidak cepat untuk menangani. Karena juragan lah teman-teman kita milik ya, itu juragan kita sebut. Itu selalu dikejar target penyelesaian garapannya. Misalkan hari ini 1 hektar harus selesai 1 hektar. Betul. Gak mungkin pagi ada masalah teknis tidak selesai kita biarin 2 hari 3 hari, akhirnya apa yang terjadi? Pemanenannya terbengkalai, kemungkinan bisa jadi rusak
hasil panen. Pasti barangnya Iya. rusak, yang punya barang juga ngomel-ngomel. Betul. Kemudian dari itu tadi pengusahanya tadi juga rugi waktu, rugi Iya, uang kan Pak. betul, Ini kan waktu adalah uang. Jadi Iya. kalau niskala ini sudah sedemikian dipersiapkan segitu, saya rasa saya yakin Pak, ini banyak yang tertarik karena gini. Kemarin kalau nggak salah waktu bulan apa ya Pak, pernah di Tegal ada demo itu, sudah ada beberapa, kalau orang sana itu nyebutnya bandar Pak. Jadi kayak pengepul besar yang membeli panenan jagung, didemukan di situ. Kebetulan saya kan ada di sekitar situ kan Pak, melihat. Itu apa ada perbedaan pemotongnya di antara niskala dengan merek lain Pak? Karena setahu saya dan komen dari petani-petani, kemudian pengusaha-pengusaha yang datang hadir di situ itu hasilnya lebih bersih. Sisanya Pak, maksudnya sisa jagung yang tertinggal di belakangnya itu loh Pak. Ya. Kan kadang-kadang motong, kan masuk ini Pak. Betul. Masuk. Betul. Tapi di belakang itu masih banyak yang tercecer. Iya. Kok niskala ini prosentasenya lebih sedikit? Itu bagaimana, apa perbedaan Pak? Ya, jadi saya berikan informasi lebih tentang alat panen jagung. Komben ya, itu ada 2 alat panen jagung yang sekarang beredar di Indonesia. Satu ya hanya dengan kit jagung, ya, yang kedua dengan header 1 set. Nah, untuk yang konkit tadi ya, kit jagung itu hanya merubah sebagian saja. Ya, harganya juga murah. Gitu ya. Ya, sekitar ya kalau beli kitnya itu 30 jutaan lah. Itu kit jagung. Tapi beda dengan BC Niskala. BC Niskala kita sertakan header dan tidak cukup hanya header. Produk lain hanya header, tidak merubah bagian tracer. Gitu Pertanyaan Pak Kumis tadi, kok bisa bersih ketika demo kemarin? betul, itu. Karena kita bukan hanya header jagung, di belakang pemukul kita, tracer kita juga bukan pemukul yang untuk padi. Disitulah kuncinya sebenarnya. Oke. Sorry, ini rahasia sebenarnya. Iya, tapi kan penasaran Pak. Iya, betul, Penasaran. betul. Jadi, apa sih bedanya? Iya. Sama-sama itu komben kan? Ya, Ya mungkin hanya perbedaan di nama barangnya, Iya. tapi secara spesifikasinya kan sama. betul. Untuk penggunanya juga sama, Iya, hasilnya harusnya kan hampir sama. Kemarin itu memang benar-benar Pak, ini nggak mengada-ada benar. Jadi komen orang banyak itu, Betul. kok niskala beda ya? Iya. Jadi untuk yang mohon maaf ini, yang orang luar ngambil sisa itu kan biasanya nggak di ini kan, Ya. hampir nggak ada Pak, Iya. gitu loh Pak. Ya, oke. Hal menarik, mungkin ya kalau cerita demo, wis disetting, sudah disetting sama teman-teman teknisi. Tapi jangan salah Bapak, kita sudah ada banyak pembeli ya. Kita di Lampung ada pembeli khusus jagung. Ya. Kita di Konawe, Sulawesi Tenggara, itu ada petani jagung juga sudah membeli. Dan statementnya, testimoninya cukup keren. Semuanya bilang tidak ada masalah dan bagus Ini hasilnya. bukan disetting Pak Eko, Iya. mohon maaf saya nambahin. Yang kejadian itu kan mesin dicek dulu Pak, Ya, sama teknisinya dari Niskala, Iya. dibuka Pak. iya, Suruh ngontrol yang sudah terbiasa punya iya. dan melakukan jasa itu kombin Pemanen itu. jagung. Kemudian sama apa, kalau drivernya namanya apa? Operator. Operatornya, dia kan apal kan Pak? Iya. Ini settingan atau enggak atau masih utuh, dibukakan, suruh ngecek, habis itu oke, normal, ditutup, itu langsung sendiri Pak, Iya. bukan teknisi dari Niskalanya, Oh, gitu. bukan. Iya, Jadi iya. makanya kenapa herannya di situ Pak. Kalau di setting kan ya maklum, Iya. apa-apa kan pasti yang bagus kan, Iya. namanya promosi kan gitu. Iya, iya. Tapi yang saya bilang ke Pak Eko memang benar kejadian. Iya. Berarti itu ya Pak rahasianya Betul, di situ. betul. Untuk Real. headernya sendiri, pemukulnya Tracernya sudah, tracernya sendiri. sendiri. Iya. Bukan hanya di apa kit apa tadi ya Pak ya, Iya. yang hanya seharga 30 juta atau berapa. Betul. Kemungkinan benar Pak. Iya. Jadi apa yang disampaikan Pak Eko tadi persentasenya banyak benernya, karena tidak mau ya kan ganti ini terus berapa sih Iya. biayanya berapa, nanti Betul. keuntungan akan berkurang kan. Iya. Tapi kan karena tadi BC itu mempunyai tanggung jawab moral, tidak hanya menjual nyugih ke awake dhewe. Itu loh Pak, Iya, masalahnya iya. di situ kan. Betul. Bukan mencari itu bisnis ya bisnis. Iya. Tapi bisa untuk mencerahkan yang diajak kerjasama. Dan kebetulan memang kita kan ini loh Pak, tadi disampaikan agak melenceng dikit Pak Eko, mohon maaf ya. Tadi kan kita punya namanya divisi apa kemitraan. Iya. Kan itu di perusahaan lain juga nggak berani seperti itu kan. Iya, iya. Untuk menyambung itu
Makalah dimunculkan ini juga kan Pak. Bahkan tadi mau ke sayuran atau ke mana dan lain sebagainya, traktor dan ini wah. Ini harapan cerah ini bagi petani. Harapannya malah nanti ya, kita ada semacam bisi mat gitu loh. Ya, kayak ya mat-mat yang lain lah. Gitu ya. Bisi mat di mana di situ orang bisa beli komben bisi. Benih jagungnya bisi, benih padinya bisi, pestisidanya bisi, semuanya bisi. Semua kapal terbang pokoknya. Dalam one stop shopping. Itu kerennya Pak. Jadi satu tempat ya semuanya bisi. Ya, besok kalau Akhirnya petani taunya apa? Bisi, kan begitu. Betul. Ya. Kalau boleh usul Pak Eko, nanti dianukan sama pimpinan. Di sebelah matnya itu nanti ada gedung bioskop juga Pak. Namanya Bisi Theater. Bukan keren lagi ya kan. Keren. Bukan hanya pertanian ya. Tadi sebelum nanti lihat filmnya kan kita bisa lihat alat-alatnya. Iya. Secara jalan begini kan. Kalau di mat kan berhenti nih, seperti di belakang kita ini. Untuk operasional bagaimana? Ketertarikan kan kurang kalau nggak mencoba. Ada di situ dulu. Wah, begini keren Pak. Mini theater ya. Iya, mini theater. Saya nanti ikut jadi MC-nya Pak. Oke Pak Eko, kita semakin menarik ini. Mohon maaf, mumpung ketemu ini Pak Eko. Jadi kadang-kadang ya keterbatasan waktu kita Pak yang punya masing-masing tanggung jawab tugas. Pak Eko juga sendiri juga sibuk harus mengatur timnya ke sana sini, apalagi tadi ada 50 armada dari cabang-cabang. Apalagi ini kan bentuk pertanggungjawaban sebelum dijual pun juga kita sudah punya tanggung jawab. Berarti tanggung jawab Pak Eko juga besar kan, waktunya hanya terbatas. Lah ini mumpung ketemu, saya pengen tanya sebanyak-banyaknya biar nanti apa yang kita obrolkan ini bisa didengar oleh sahabat Bisi dimanapun berada, sehingga punya ini loh Pak, apa tambahan masukan, pengalaman. Oh ternyata begitu ya. Ini kan dari yang ahlinya ini yang sudah memegang bener masalah Al-Sintan, bukan saya kan mau menerangkan apa gitu loh, menerangkan sepeda motor aja nggak mudeng apalagi mesin-mesin. Lain mau ketemu. Nah, lanjut Pak Eko, berarti kalau dari ini namanya Neskala ya Pak ya, dari tadi sudah gitu. Sekarang ini kalau pelanggan misalkan itu sudah membeli Al-Sintan Neskala katakanlah begitu, ini sudah merasa dia itu dapat kenyamanan, sudah ayem, kesulitan spare part ataupun rusak sewaktu-waktu dengan penggantian yang sebegitunya itu sudah merasa nyaman. Nah, ini berarti kan sudah tidak ragu lagi kan? Apa betul begitu ya Pak ya? Kenapa kalau sudah nyaman harus pilih yang lain sih? Jangan-jangan non sewu. Kalau lihat cewek, kita kan sudah dapat nyaman nih. Sudah cantik, sudah pinter ya kan? Mau dikasih berapa pun kita lihat yang lain lagi ya. Masa seperti itu atau bagaimana Pak? Ya, kembali sebenarnya pengguna ya, pelanggan-pelanggan itu sudah pernah menggunakan merek-merek lain gitu loh. Jadi ya kita seharusnya ya memang datang belakangan dengan pelayanan yang lebih. Itu penting. Mantap. Kalau tidak melakukan pelayanan yang lebih ya pasti mereka tidak akan berpindah kan begitu kan. Cuma pengikut. Betul. Ngekor Pak. Ngapain gitu. Betul. Harus jadi, ada yang lain nih Pak ya. Target kita memang ya satu, selain mitra-mitra kita ya, petani-petani jagung, mitra jagung, ya memang teman-teman yang sudah menggunakan combine harvester selama ini. Ya, mereka ya maaf Pak Kumis, jadi umur pakai combine itu ya rata-rata di 2-3 tahun itu sudah mereka harus ganti yang baru. Nah, sebabnya apa Pak? Ya, karena memang umur pakai ya, lifetime-nya. Alat-alatnya ya, alat-alatnya sudah aus atau bagaimana? Di 3.000 jam ya, biasanya mereka sudah replace, mereka sudah ganti ke yang baru. Ya, harapannya yang baru dengan pelayanan, dengan produk yang premium seperti ini ya, teman-teman pemakai combine menggunakan bisnis skala. Seperti durasinya itu. Lebih panjang ya Pak. Berarti kan kalau nggak salah nih keterangan Pak Eko tadi, kalau selain skala itu kan berarti durasinya hanya sekitar 2 sampai 8 jam. Enggak, itu 800 per tahunnya. 800 per kurang tahunnya. lebih ya. Gitu ya, berarti itu membawakan skala begitu ya Pak. Oke. Masuk, jadi saya juga istilahnya misalkan saya punya duit pilih ini Pak daripada pilih yang lain. Monggo. Masalahnya gini Pak,
memang tadi kan di awal saya kan sudah tanya kepada Pak Eko yang mewakili dari PT BISI. Ini kan dari 10 tahun yang lalu kan yang jual alat semacam ini kan sudah banyak tersebar di mana-mana. Kok baru sekarang itu memasarkan itu? Apakah ada kesempatan? Ternyata bukan peluangnya yang sisa berapa persen dimasuki kita pangsa pasarnya, tapi memberikan pengertian bahwa kowe lho timbang pakai itu, manggu pakai ini. Jadi tidak istilahnya mencari pangsa baru karena memang dunia ini kan sambil yang belum pakai kita edukasi daripada beli yang bukan skala ngikut-ngikut kecewa, mending tidak usah langsung begini ya. Sekali melihat jatuh hati itu Pak ya. Betul. Terus kalau Niskala ini sendiri Pak, kombi Niskala ini itu memang menonjolkan yang paket pemanenan jagung saja atau bagaimana Pak? Ya, jadi Niskala ada 3 varian sebenarnya. Oh, ada macam-macam. Jadi sebenarnya satu body. Ya, satu cuman body. Maksud saya ada 3 paket penjualan. Untuk paket pembeliannya. Pembeliannya, Pak. Okay. Jadi bisa dibeli dengan set. Set itu utuh ya? Headernya itu ya jagung dan padi. Jadi dapat 2 kepala. Oh, maaf, saya potong. Kalau biar nggak salah Pak ya. Berarti yang pertama satu set itu dengan kepala 2. Ya. Bisa diganti ya Pak? Berarti? Bisa diganti. Bisa diganti. Ya? Jadi body itu hanya satu, ya kan? Nah, kita tinggal tanya ke calon pembeli, mau dipakai apa pada saat pertama kali turun. Apa gitu Pak ya? Iya, kalau pertama kali jagung kita set dengan jagung dulu. Disiapkan untuk headernya itu jagung. Iya, jagung dan tracernya jagung. Nah, penyertanya adalah yang padi. Nah, dan kita edukasi nanti. Kita kasih training ya, bagaimana cara replace, bagaimana cara memindahkan ketika selesai panen jagung ke panen padi. Waktunya cukup pendek Pak Kumis. Gitu hanya 6 jam. Bayangkan. Itu toh ya? Iya, replace. Jadi dari jagung ke padi dan sebaliknya. Bisa dilakukan oleh pengguna sendiri ya? Bisa. Ya. Dan kita lengkapin ya. Sekarang sudah zamannya teknologi. Betul. Ya, bisa kita lihat di YouTube kita monitor nanti. Ya, jadi ada bagaimana cara replace, cara mengganti dari jagung ke padi ke jagung. Sudah bisa dilihat di situ. Tuh. Itu satu paket pertama. Paket kedua ya pasti ada teman-teman ya pelanggan ataupun ya juragan lah yang hanya fokus di padi. Kenapa? Karena areanya nggak ada jagung. Nggak ada jagung, betul. Ya, kita layani mereka juga. Ya, jadi mau beli dengan header padi, dengan kepala pemotong dan tracer padi aja, kita layani. Kita layani. Ganti-ganti gitu ya. Nggak usah ganti-ganti. Bisa juga Pak ya? Bisa juga. Tidak harus satu set tadi ya Pak ya? Tidak harus satu set. Nah, yang ketiga ya, ada beberapa wilayah ya yang memang di wilayahnya itu hanya jagung aja. Nggak ada padi. Contoh di Sumbawa. Ya, Sumbawa itu nggak mau replace. Ya, dia beli mulai dari awal sudah jagung. Pemanen jagung. Kenapa? Sepanjang tahun jagung di situ. Kita layani juga. Jadi ada tiga paket ya, bukan 3 varian, 3 paket. Tetap variannya Niskala, tapi paket pemotongnya itu ada 3 macam. Nah, ini yang saya mau tanyakan sebenarnya. Apakah bisa Pak Eko mau tanyakan lagi ya? Pelanggan itu beli yang tidak paket, misalkan. Selain 3 ini, bisa nggak Pak? Ternyata setelah 2 tahun ya dia jual ya ke orang lain di pulau sebelahnya yang memang nggak ada jagung ya atau ada jagung sebagian. Artinya juga. Apa? Butuh padi toh. Nah, kita bisa beli header padinya sekaligus tracer padinya. Berarti begitu juga sebaliknya. Dari A sampai Z lah. Fitur unggulannya dari Niskala sendiri apa Pak Eko? Nah, ini saya pengen sahabat BISI tahu fiturnya. Nah, kan cara bodinya seperti ini. Fiturnya bagaimana Pak Eko bisa diceritakan?